Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita akan mulai memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang pola bilangan. Ya, definisi dari pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur, atau bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan yang lain yang membentuk suatu pola. Nah, itu adalah arti dari pola bilangan. Nah, pola bilangan itu sendiri banyak macam-macamnya. Macam-macam dari pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil, yang kedua adalah pola bilangan genap, yang ketiga adalah pola bilangan persegi, yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang, yang kelima pola bilangan segitiga, yang keenam pola bilangan Fibonacci, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan pangkat 3, dan pola bilangan aritmatika, pola bilangan geometri. Wah, banyak sekali macam-macam dari pola bilangan ini. Nah, nanti kita akan membahas macam-macam dari pola bilangan ini satu persatu. Kita lanjutin ke macam-macam pola bilangan. Nah, macam-macam pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk atau tersusun dari bilangan-bilangan ganjil. Ya, contohnya bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil, contohnya ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai N. Ya, maka rumus pola bilangan ganjil ke N adalah UN sama dengan 2 dikali N min 1. Nah, contoh soalnya ada 1, 3, 5, 7, ke 12. Berapakah pola bilangan ganjil yang ke-12? Nah, berapakah pola bilangan ganjil yang ke-12? Nah, jawabannya apa? Kita pertama kali harus masukin rumusnya dulu nih. Ya, rumus pola bilangan ganjil apa? UN sama dengan 2 dikali N min 1. Ini rumusnya. Nah, U itu adalah suku ya, N-nya itu adalah suku yang ditanyakan. Nah, karena ini adalah suku yang ditanyakannya adalah 12, berarti di sini U12. U12 sama dengan, masukin rumusnya. Di sini ada 2 dikali N-nya berapa? 12 kurangi satunya dari mana? Satunya dari rumus 12 min 1. So, kita operasikan. Jadi 2 dikali 12 24 kurangi 1, berarti suku ke-12 adalah 23. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam pola bilangan yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Ya, yang kedua adalah pola bilangan genap. Tadi kan pola bilangan ganjil tuh, sekarang pola bilangan genap. Apa sih pola bilangan genap itu? Nah, jadi pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk atau tersusun dari bilangan-bilangan genap. Ya. Contoh bilangan genap itu berapa aja? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ada rumus pola bilangan genap. Di sini diketahui ada angka 2, 4, 6, 8, sampai N. Maka rumus pola bilangan genap ke N adalah, rumus pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2 dikali N. Ya, rumus pola bilangan genap itu UN sama dengan 2 dikali N. Nah, terus ada contoh soalnya, yang ada angka 2, 4, 6, 8, dan
dan seterusnya sampai ke 12. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah pola bilangan ganjil yang ke-12? Nah, yang pertama tadi gimana caranya? Harus memasukkan rumus dulu nih. Jawab. Rumus pola bilangan genap apa? UN sama dengan 2 dikali N. Berarti U-nya itu adalah suku, N-nya kan tadi apa yang kita tanyakan? Berarti yang ditanyakan adalah angka berapa? 12. Berarti U12 sama dengan 2. 2 ini dari mana? Dari rumusnya. Berarti 2 dikali N. N-nya 12. Berarti 2 dikali 12 hasilnya 24. Jadi suku ke-12 adalah 24. Sekarang lanjut ke macam-macam pola bilangan yang ketiga. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Nah, di sini pola bilangan persegi itu artinya adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Nah, pola bilangan persegi adalah ada angka 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, terus gambar pola persegi. Jadi kan karena ini adalah pola bilangannya persegi, otomatis dia kan berbentuk dong. Nah, jadi angka berapa aja nih supaya tersusun menjadi membentuk suatu persegi. Nah, jadi yang pertama ada angka 1. Kita coba cocokkan ya dengan angka ini. Dari angka ini kita buat gambar. Dia ini bentuk persegi apa enggak sih? Nah, kita buktikan. Ada angka ada 1, berarti kita bikin buletan 1 di sini. Buletannya 1. Nah, terus tuh ada 4, berarti kita tambah 4 nih. Nah, semakin terlihat ya perseginya. Nah, itu 9. Nah, jadi kita tambahkan lagi deh supaya ininya bulat, bulat-bulatannya semakin terlihat kan dia berbentuk persegi. Kalau nambah lagi dia semakin terlihat lagi. Berarti ini adalah pola bilangan persegi. Nah, ada rumus bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Nanti kita akan kita lihat ke contoh soalnya. Contoh dari pola bilangan persegi. Ini dari rumusnya nih. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N kuadrat. Contoh, dari suatu barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya sampai suku ke-12. Yang jadi pertanyaannya adalah berapakah pola bilangan ke-12? Nah, jadi kalau ini kan adalah ini adalah suku pertama ya. Ini suku 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya enggak? Nah, ini adalah yang 1 ini adalah suku pertama, 4 suku kedua, 9 suku ketiga, 16 suku keempat, 25 suku kelima, 36 suku keenam. Nah, ini yang ditanyakan adalah suku ke-12-nya ya. Jadi berapakah pola bilangan yang ke-12? Nah, kita pakai rumus ini nih. Rumus UN sama dengan N pangkat 2. Jadi kita tulis dulu ya rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Yang ditanya apa? U12. Berarti nah, 12 kan di sini ada N. N-nya berapa tadi? N-nya kan 12 tuh. Ya kan? N-nya kan 12. Berarti 12 pangkat 2. Berarti 12-nya berapa? 140. Berarti suku atau pola bilangan yang ke-12 adalah 140. Oke, sekarang kita lanjut. Yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Kalau tadi kan pola bilangannya berbentuk persegi, kalau sekarang itu adalah pola bilangannya berbentuk persegi panjang. Jadi definisinya adalah barisan bilangan yang membentuk persegi panjang. Namanya juga pola bilangan persegi panjang, pasti pola bilangannya adalah membentuk persegi
panjang. Nah, pola persegi panjang adalah bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Gambarnya seperti ini. Kayak yang tadi nih. Jadi semakin dia bertambah, semakin terlihat bentuk dari persegi panjangnya. Gitu. Rumusnya apa? Rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Kita ke contoh dari pola bilangan persegi panjang ya. Jadi rumusnya kan tadi UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, contoh soal. Ada angka 2, 6, 12, 30 sampai titik ke N. Berapakah pola bilangan persegi panjang yang ke-12? Jadi yang ditanya itu yang ke-12 nih. Kita sama aja kayak tadi, caranya memasukkan angkanya ke rumus ya. Jadi rumusnya tadi kan UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Masukin N nya kan berapa? 12 yang ditanyakan. Dengan N nya 12 dikali N 12 ditambah 1. Berarti 12 dikali 12 144 ditambah 1 berarti 145. Jadi suku ke-12 yaitu pola bilangan yang ke-12 adalah 145. Nah, sekarang yang kelima adalah pola bilangan segitiga. Nah, jadi ini adalah pola bilangan. Maknanya, definisi dari pola bilangan segitiga adalah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Nah, jadi contohnya nih, pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15. Nah, kalau kita gambarkan dari angka-angka ini akan membentuk segitiga seperti ini. Nah, kan namanya juga disebut dengan pola bilangan segitiga. Nah, sekarang kita ke contoh dari pola bilangan segitiga. Contoh dan rumus ya. Rumusnya dulu, yaitu rumus pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah kali N dikali N ditambah 1. Nah, contoh dari suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 dan seterusnya ke 12. Pertanyaannya, berapakah pola bilangan segitiga ke-12? Jadi kan udah ada rumus tuh, berarti kita cari pola bilangan yang ke-12 dengan rumus itu. Rumusnya apa tadi? UN sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Nah, berarti N-nya di sini kan yang ditanyakan tuh. Berarti berapa N-nya? 12. Berarti U12 sama dengan, kita masukin tuh di rumus tadi, setengah ya, rumusnya kan ada setengah nih, berarti setengah dikali N-nya berapa? 12 dikali N lagi 12 ditambah 1. Berarti setengahnya dari 12 yaitu 6, 12 tambah 1 yaitu 13. Berarti 6 dikali 13 hasilnya 78. Jadi pola bilangan segitiga ke-12 adalah 78. Yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Bagus ya, namanya lucu, Fibonacci. Nah, apa sih pola bilangan Fibonacci itu? Ya, suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari jumlah 2 suku di depannya. Paham nggak? Nah, jadi gini maksudnya. Kan dia adalah jumlah dari jumlah 2 suku di depannya. Jadi pasti kalau Fibonacci dia pasti sudah ada 2 bilangan di depannya nih. Nah, kayak ini kan ada bilangan 1. Ini adalah suku pertama nih. Suku 1. Nah, yang 1 ini juga suku kedua. Nah, jadi kalau Fibonacci itu adalah jumlah dari 2 suku di depannya. Nah, jadi kenapa nih? Karena ini adalah 1 nih ya, 1. Berarti dia buat angka yang berikutnya sini adalah
jumlah dari dua suku di depannya. Berarti 1 ditambah 1 hasilnya 2. Makanya di sini ada 2. Nah, setelah 2 ini kita tutup nih. Setelah 2 ini ya, nah kita mau mencari tahu lagi nih angka berapa lagi setelah 2. Itu kita tinggal jumlahkan 2 suku di depannya. Berarti 2 ditambah 1 yaitu 3. Nah, gitu. Nah, berikutnya lagi kita mau nambah lagi nih. Kita mau tahu berapa nih angka yang setelah 3. Berarti kita tambahkan lagi 2 suku ini di depannya, di depan yang mau kita tulis di sini, yaitu 3 ditambah 2 hasilnya 5, dan seterusnya dijumlahkan. Nah, itu namanya disebut pola bilangan Fibonacci. Nah, kalau tadi itu kan dia cara cepatnya ya, cara cepat untuk mencari pola bilangan Fibonacci, yaitu dengan cara menjumlahkan 2 suku di depannya. Nah, pola yang ini kita pakai rumus nih, rumus untuk mencari pola Fibonacci-nya. Rumusnya adalah UN sama dengan UN min 1 ditambah UN min 2. Contohnya, ada barisan angka 1, 2, 3, 5, dan seterusnya sampai N. Nah, pertanyaannya, berapa suku angka selanjutnya sampai suku ke-8? Nah, berarti setelah 5 nih, setelah 5 ini berapa nih suku selanjutnya sampai dia suku ke-8? Nah, caranya gimana? Nah, kan kalau cara mudahnya tadi kan dia menjumlahkan 2 angka di depannya nih. Kita udah sampai nih 5. Berarti gimana? 5 ditambah 3. Berarti di sini 8 dong pasti. Nah, gitu kan? Coba kita buktiin. Nah, kalau itu dengan cara yang cepatnya. Sekarang dengan cara yang rumusnya nih, pakai cara rumus. Nah, sesuai rumus ya. Kita mengerjakan sesuai rumus. Nah, ini kan rumusnya tadi. Ini adalah rumusnya. Yang angka pertama ini disebut dengan suku 0. Suku ke-0. Suku ke-0 itu dia adalah angka 1. Terus yang di sini adalah suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Nah, di sini suku ke-0-nya dia 1, suku pertama dia 1, suku kedua dia 2, suku ketiga dia 4 nih. 0, 1, 2, 3, 4. Suku keempat dia 5. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, suku keempatnya dia 5 nih. Jadi yang kita tanyakan adalah suku kelimanya. Nah, gimana caranya suku kelima ini? Nah, jadi kita pakai rumus ini. UN sama dengan UN min 1 ditambah UN min 2. Jadi UN berarti N-nya berapa tadi yang ditanya? Yaitu U5. Berarti kita masukkan UN-nya 5 dikurang 1 ditambah U5 dikurang 2. Habis itu U5 dikurang 1 berapa? 4 ditambah U5 dikurang 2, 3. Nah, U4 di sini berapa? Lihat di sini U4 ya hasilnya ternyata 5 nih di suku keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata 5. Berarti kita taruh nih di U4 adalah 5 ditambah U3 mana? U3 ternyata 3 nih. 0, ini suku 0, suku 1, suku 2, suku 3. Berarti ternyata yang U3 adalah 3. Berarti 5 ditambah 3 hasilnya 8 ya. Berarti U5 hasilnya 8. Nah, sama aja kayak tadi. Jangan cara cepatnya gitu. Sekarang kita lanjut ke macam-macam pola bilangan yang ke-7, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, nggak asing lagi dong dengan bentuk segitiga yang kayak gini, yang terdiri dari beberapa angka. Nah, segitiga Pascal ini ditemukan oleh Blaise Pascal, makanya namanya bilangan Pascal. Terus bilangan Pascal itu bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama dijumlahkan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya.
Nah, jadi kan pertama kita buat yang angka yang 3 ini. Yang satu di kanan kirinya. Di kanan si 1 dan si kiri si 1. Nah, karena bilangan Pascal itu adalah menjumlahkan untuk apa sih, untuk kalau dia mau mencari yang di bawahnya, kita harus menjumlahkan yang di atasnya. Nah, berarti kita kan ini samanya kita nggak tahu nih di sini berapa, kita jumlahin ini 1 ditambah 1, berarti di bawah sini di antara 1 dan 1 ini ya hasilnya 2. Baru deh kita selalu ditutupi dengan angka 1 ya, di sampingnya ini pasti ada 1 yang berjejer. Nah, udah tuh ada 2, kita tambahin 1 lagi di sebelah kanan 2, dan 1 sebelah kiri 2 juga kita tambah 1. Nah, jadi setiap sela-sela sini kita jumlahin 2 ditambah 1 buat 3 yang di bawah sini. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, terus kalau yang di atas ini kan dia namanya suku pertama. Ya, yang satu yang paling atas ini dia suku pertama nih. Suku pertama itu adalah U1 sama dengan berapa suku pertamanya? Ada 1. Ya, cuma ada 1 doang di sini. Nah, di bawahnya ada suku kedua. Suku kedua ada berapa? 2, yaitu 1 ditambah 1 kan 2. Nah, suku ketiga ada 4. Kenapa bisa 4? Penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 1. Begitu seterusnya sampai suku ke-6 gitu. Nah, kan kalau pakai segitiga Pascal ini dia terbatas, nggak mungkin dong kalau kita yang ditanyakan adalah U100, masa kita harus membuat segitiga Pascal yang panjang-panjang banget gitu kan, jadi nggak boleh. Jadi makanya dalam segitiga Pascal, supaya memudahkan kita dalam mencari angka-angka yang besar, ada rumus-rumusnya. Jadi rumus segitiga Pascal ini adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 ya. Coba kita buktikan dengan U-nya adalah yang U1 ini ya, akan rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Kita coba yang U1, bener nggak nih hasilnya 1 ya. U1 sama dengan 2, N nya kan 1 dikurangi 1, berarti U1 sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1, 0. Jadi apa aja, berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita nanti itu seumpamanya U ke 50, berapa ya U ke 50? Nanti kita pakai rumus yang tadi. Berarti dia U50 pakai rumus yang N-nya 50 nih ya, berarti 2 pangkat N-nya 50 dikurangi 1. Berarti U50 sama dengan 2 pangkat 49. Berapa deh? Jadi dia kita menghemat buku, menghemat energi gitu kan. Kalau pakai yang segitiga Pascal pasti bukunya penuh. Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan pangkat 3. Nah, pola bilangan pangkat 3 adalah pola bilangan di mana bilangan setelahnya merupakan hasil dari pangkat 3. Contoh nih, ada 2, 8, 512. Nah, kan namanya pangkat 3 itu, pola bilangan pangkat 3 itu adalah kan bilangan di mana setelahnya merupakan hasil dari pangkat 3. Kan di sini ada 2 nih. Kita bakal menentukan setelah 2 itu angka apa. Berarti 2 ini kita pangkatkan 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kan? Terus habis 8 ini berapa? Nah, 8 ini kan dia kita pangkatkan 3 lagi. 8 pangkat 3 hasilnya 512. Nah, angka 512 ini berapa? Berarti 512 kita pangkatkan 3 lagi, berapa hasilnya? Begitu seterusnya gitu. Sekarang kita lanjut ke macam-macam pola bilangan yang ke-9, yaitu
pola bilangan aritmatika. Ya, yaitu pola bilangan aritmatika. Nah, pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Itu definisi dari bilangan aritmatika, pola bilangan aritmatika. Terus contohnya nih, contoh bilangan aritmatika itu ada 1, 5, 9, 13, 17, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, jadi karena kan pola bilangan aritmatika itu adalah bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Maksudnya apa nih? Dari contoh ini, dari 1 ke 5. Nah, bedanya atau selisihnya sama nggak dari 5 ke 9? Dari 1 ke 5, yaitu kan dia ditambah 4. Dari 5 ke 9 ditambah 4. Ya. Terus dari 9 ke 13 ditambah 4. Nah, jadi dia punya selisih atau beda yang sama dari setiap angka ini. Gitu. Itu namanya itu yang dimaksud dengan pola bilangan aritmatika. Nah, suku pertama dalam bilangan aritmatika disebut dengan awal atau simbol A, ya, simbol A atau U1 atau suku pertama. Nah, suku pertama itu adalah yang angka pertama di sini. Ini adalah U1 atau A-nya. Ya. Nah, terus sedangkan suku kedua adalah U2. Berarti di sini U2, ini U3, U4, U5, dan seterusnya. U itu suku ya. Nah, selisih atau beda dilambangkan dengan B. Nah, jadi selisih atau beda tadi itu yang ini, yang dari 1 ke 5 itu berapa bedanya? Yaitu 4. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah 4 bedanya. Ini simbol dari beda itu adalah B. Nah, terus rumus mencari beda adalah U2 dikurangi U1. Nah, ini kan tadi U1, U2. Rumus mencari beda itu 5 dikurangi 1, yaitu U2 dikurangi 1. Gitu. Akan sama hasilnya dengan U3 yang ini dikurangi dengan U2. Kan juga sama juga dengan U4 dikurangin U3. Gitu. Itu bedanya kan sama. Cara mencari beda itu adalah mengurangkan suku kedua dikurangi suku pertama. Gitu. Contoh soal ya. Contoh soalnya itu tentukan suku ke-10 barisan 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Nah, jadi kita disuruh menentukan U10 ya. Jadi yang pertama, yang diketahui apa aja? Yang diketahui itu ke-10. Berarti dia N-nya ya. N-nya adalah 10. Yang diketahui di sini N-nya adalah 10. Terus beda tadi itu kan rumusnya U2 dikurangi U1 kan. Berarti U2 nya berapa? Ini U1, ini U2. Nah, berarti kalau U2 dikurangi U1 dia 6 dikurangi 2, berarti 4 bedanya. Terus A atau U1. U1 kan yang pertama nih, berarti dia 2. Yang ditanya adalah U10. Nah, jawab penyelesaiannya. Nah, kita pertama harus menulis rumusnya dulu ya. Apa ini rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, U
UN, N-nya kan 10, berarti U 10 sama dengan A-nya 2 ditambah N-nya 10 dikurangin 1, bedanya berapa? 4. Nah, berarti U10 sama dengan dia 2 ditambah 2 ditambah 10 dikurang 1, 9 kali 4. Terus U10 sama dengan 2 ditambah 9 kali 4 berapa? 36. Berarti U10 nya 38. Oke, sekarang pola bilangan yang terakhir atau yang ke-10 adalah pola bilangan geometri ya. Pola bilangan geometri adalah suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Itu definisi dari pola bilangan geometri. Rumus suku ke N untuk mencari suku ke N adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, sama aja A tadi itu suku yang pertama ya. Terus dikali dengan R. R ini rasio atau kayak aja kalau yang di aritmatika dia itu kayak bedanya gitu. Kalau di geometri dia rasio. Nah, terus rumus mencari si rasio ini hampir sama dengan yang aritmatika. Tapi kalau aritmatika adalah U2 dikurangi U1, kalau ini adalah U2 dibagi U1. Nah, U sama dengan U3 dibagi U2. Sama aja kayak hampir sama dengan mencari beda di aritmatika. Rumus mencari jumlah suku pertama adalah menggunakan rumus ini. Nah, contohnya 1, contoh dari pola bilangan geometri ya. Ada angka 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, yang A yang mana? Yang A kan dia yang suku pertama ya, suku 1 atau A itu dia 1. Nah, yang R berapa R-nya? Nah, untuk mencari R, ingat kan R itu adalah U2 dikurangi dibagi U1 ya. Nah, ini adalah U1, ini U2. Nah, berarti kalau U2-nya berapa? 2 dibagi 1, berarti dia 2. Berarti rasionya adalah dia 2 R-nya. Bisa juga dia pakai atau R-nya itu U3 per U2. Berarti U3-nya berapa? U3-nya dia 4 kan? 4 dibagi dengan U2, 2. 4 dibagi 2 dia 2. Berarti rasionya 2. Sama aja. Jadi dia mempunyai rasionya sama di setiap bilangan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari pola bilangan geometri. Contoh soal suku ke-10 dari barisan 2, 4, 8, 16, 32 adalah, nah gimana caranya? Kita tulis diketahuinya dulu ya. Yang diketahui adalah N ya. N-nya itu adalah 10. Terus rasio, gimana cari rasio tadi? Rumusnya adalah U2 dibagi U1. Berarti U2-nya 4 dibagi dengan 2. Berarti dia 2. Terus ada A atau U1-nya ini 2 ya. Nah, habis itu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah U10. Yang ditanyakan adalah U10. Nah, oke, sekarang kita ke penyelesaian ya. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaian ada UN sama dengan rumusnya itu A dikali R pangkat N min 1. UN, N-nya berapa tadi? N-nya di sini 10
10. Berarti U10 sama dengan A-nya dia 2 dikali rasionya 2 pangkat N-nya 10. 10 dikurangi 1. Berarti U10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9. Nah, berarti U10 sama dengan 2 dikali berapa 2 pangkat 9? 512. Berarti U10 yaitu 2 dikali 512. Hasilnya adalah 1024. Nah, itu. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran SMP pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.